ternyata Bapak Ibu perlu untuk mengetahui bagaimana sih cara melakukan RPL ini dengan SOP yang sudah ditentukan. Karena untuk proses pendaftarannya tentu berbeda dengan proses pendaftaran dengan jalur seperti pada reguler. Oleh karena itu, kita sudah datangkan narasumber ahli yang akan menjadi narasumber kita yang pertama. Jadi Bapak Ibu dapat untuk tulis, catat, mungkin bisa ditanyakan nanti di setelah sesi narasumber yang kedua. Kita bersama di sini sudah mengundang Bapak Asosiat Profesor Wahyudi Agustiono PhD selaku dosen Universitas Trunojoyo Madura, asesor BKD dan sekaligus menjadi product researcher di Senvima. Kepada Bapak Wahyudi, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Saya masuk, Mbak Ani. Sudah masuk Bapak Wahyudi. Bagaimana kabarnya Oke, Bapak Wahyudi? Alhamdulillah baik. Nah, gimana Mbak Ani? Semoga baik juga ya. Sama seperti Pak Yudi, semangat untuk menyambut Bapak Ibu yang sudah ada di Zoom kali ini. Oke, kalau begitu waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Wahyudi. Baik, terima kasih Mbak Ani kesempatan dan rekan-rekan sekalian. Saya juga baca dari chatnya dari Sabang sampai Merauke ya. Bahagia sekali hari ini saya bisa menemani Bapak Ibu sekalian untuk berbagi pengalaman, berbagi sedikit yang apa yang kami tahu dan tentunya nanti akan kami mendapatkan banyak dari diskusi ini ya. Baik, kami dari Sevima, Bapak sekalian, sudah hampir di 950 kampus menuju ke 1000 ya. Kampus yang paling jauh di utara ada di Pol Nustar, kemudian yang paling timur ada Port Numbai, yang paling barat ada Poltek Aceh, dan paling selatan ada di apa itu Nusa Cendana ya. Ini sedikit perkenalan dari saya. Saya sebagai dosen praktisi juga eh, atau full time di profesional ya. Saya sebagai tenaga ahli di Sevima sejak 3-4 tahun terakhir ya. Tugas saya di Sevima salah satunya adalah sharing domain knowledge ya. Bagaimana kita menyelenggarakan good university governance ya. Karena ini menjadi salah satu yang tujuan kita dalam menyelenggarakan pendidikan ini. Apapun levelnya, apapun rumpunnya, pasti kita akan dituntut untuk menyelenggarakan eh, apa itu layanan yang good governance ya, atau dalam bahasa akreditasinya unggul begitu ya Bapak sekalian ya. Baik, ini saya juga sebagai dosen, saya pendidikannya basicnya di IT ya. Kemudian saya juga sebagai eh, research fellow dan visiting professor di beberapa kampus ya. Saat ini saya sedang mengerjakan research dengan eh, University Newcastle sama RMIT di Australia. Karena bagian dari pemenuhan BKD ya. Kalau enggak nanti enggak cair ya serdosnya ya. Begitu ya Mbak Ani ya. Baik Bapak sekalian, saya juga aktif di beberapa researcher, asesor ya, eh, BKD, kemudian ini yang terbaru LPDP dan akan datang asesor untuk RPL ya. Baik, bisa di googling tentang saya Bapak sekalian, silakan di add sosial media atau kita bertemu sapa di cloud ya. Baik, kalau kita lihat nih Bapak Ibu sekalian ya, di YouTube, di googling ya, referensi, sudah banyak sekali pembahasan tentang RPL ini. Artinya, Bapak Ibu sekalian sangat mudah sekali untuk menemukan referensi tentang RPL ya. Tapi pertanyaannya, kenapa tema ini masih tetap kita perlu angkat begitu ya? Bukankah sudah banyak panduan? Bukankah dikti melalui Pelmawa dan ada di eh, portal Sierra itu juga sudah jelas dengan panduan. Tapi kenapa kita masih membutuhkan sharing atau forum untuk membahas ini? Kenapa? Karena eh, banyak isu, pertanyaan seputar RPL ini. Barangkali sama-sama apa itu prodi vokasi, tapi ternyata aturannya berbeda, sehingga membuat variasi ya. Sebagai contoh, Bapak sekalian ya, misalnya nih, apakah mahasiswa DO atau tidak lulus kuliah bisa ikut RPL? Ada nih pendaftar ya, yang tidak lulus S1, tapi dia menjadi koauthor di jurnal Q1 ya.
Atau apakah misalnya bisa dari D4 ke S1 ya? Atau ada yang tanya nih, saya sudah S2, tapi pengen direkognisi S1 ya. Ternyata setelah ditanya, kenapa Pak? Oh, sekarang saya mau daftar caleg ya. Biar gelarnya banyak ya. Jadi dia nambah lagi pengen pakai RPL ya. Atau adakah batasan usia dari peserta RPL gitu ya. Pertanyaan yang lain misalnya ya, apakah semua mata kuliah nanti yang dijadikan rekognisi atau berapa persen sih yang bisa kita jadikan rekognisi? Atau sebaliknya, berapa persen yang minimal bisa rekognisi kemudian diterima menjadi mahasiswa? Kemudian misalnya ada pertanyaan lagi ya, kalau misalnya calon mahasiswa itu punya pengalaman, ya, batas idealnya berapa tahun yang bisa direkognisi gitu ya. Bagi pengelola juga bertanya nih, sebaiknya dibuka di semester ganjil atau genap gitu ya. Ya. Banyak pertanyaan yang kami kumpulkan dari 950 PT yang kami engage ya. Misalnya juga apakah pengakuan ini harus di satu semester di mata kuliahnya atau tersebar di semester yang lain ya. Kemudian juga ada pertanyaan, misalnya nanti kalau transfer kredit ya. Apakah kalau di transkrip yang lama nilainya A, kita juga bisa akui A begitu. Atau misalnya nih yang mendaftar transkripnya 20 tahun yang lalu gitu ya. Itu ada mata kuliah yang sekarang nggak ada ya, yang sudah punah ya. Dulu saya masih kuliah ada mata kuliah organisasi komputer ya. Tapi sekarang berbeda lagi mata kuliah dalam bentuk apa itu enterprise architecture ya. Nah, kemudian kalau misalnya nih ada calon mahasiswa yang diterima, kemudian kebetulan prodinya agak berbeda ya. Apakah dia perlu matrikulasi nih sebelum RPL gitu ya? Dan ada pertanyaan lagi, ya. Kalau misalnya nih ada lulusan akuntansi, kemudian yang bersangkutan kerjanya di bidang ekonomi, bagaimana rekognisinya? Sebaiknya direkognisi di RPL kan, di prodi ekonomi, apakah di prodi akuntansi gitu ya. Kemudian berikutnya, apakah nanti masa yang sudah masuk RPL punya HMBKM atau bisa di MBKM kan begitu ya. Nah, kalau persaingan pembayaran ya, gimana peserta apa RPL ini UKT-nya ya. Apakah bebas atau mengikuti angkatan yang lama dan seterusnya begitu ya Bapak sekalian ya. Ada lagi pertanyaan yang lain ya. Bagaimana nanti pembelajarannya? Apakah yang mereka dapatkan sama ya? Kemudian kapan nanti pelaporan di Sierra? Bagaimana pelaporan didiknya penting juga ya. Pembelajarannya apakah nanti di mix dengan mahasiswa reguler dan seterusnya ya. Ada juga pertanyaan ya. Apakah nanti kalau em, sudah ada RPL ini, tentunya kita harus melakukan misalnya penilaian berbeda, asesmen berbeda. Haruskah kita merubah pedoman akademik kita ya? Atau juga SPM kita direvisi ya? Karena salah satu kelayakan prodi untuk bisa mendapatkan sertifikasi Sierra dari Belmawa, mereka harus menyampaikan SPMI mereka. Dan juga misalnya, apakah mahasiswa reguler itu bisa pindah ke RPL gitu ya? Nah, atau juga ini perkuliahan dengan reguler ya. Dan juga ini terakhir nih, siapa asesornya nih? Apakah asesor itu bisa dari praktisi juga? Apakah harus disertifikasi? Atau misalnya nih, bagaimana dengan status dikeluarkan dari apa pekerjaan? Tapi, sorry, misalnya ada mahasiswa dikeluarkan dari DO lah begitu ya. Atau status dikeluarkan ya. Kemudian ikut RPL dan dia punya riwayat pekerjaan, apakah bisa direvisi gitu ya? Nah, yang paling penting lagi, bagaimana RPL yang kita jalani bermutu. Dan kalau bisa, bagaimana mendukung akreditasi supaya unggul. Ya, ini adalah berbagai macam pertanyaan Bapak sekalian yang mendasari diskusi, diskursus tentang RPL ini masih tetap relevan. Karena ternyata di lapangan yang kami temui ada banyak variasi praktek, tentunya akan menimbulkan banyak, kalaupun bukan kebingungan, tapi sesuatu yang belum terstandar. Ya, gitu ya. Baik, sekilas tentang apa itu RPL.
kalau saya bilang ini adalah blessing in disguise, kata orang Madura ya. Maksudnya apa? Ada keberkahan ya, yang tersembunyi ya. Nah, ini penting kata kuncinya ya. Sebenarnya ada kebaikan di sana. Karena kalau kami dari Sevima, terutama saya ini positivis ya. Kita selalu mandang sesuatu itu pasti ada positifnya. Hanya saja bagaimana kita memaksimalkan value itu sehingga bisa berdampak pada kita semuanya. Jadi jangan melihat negatifnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita coba fokus ke hal yang positif aja. Kalau nanti kita fokus ke positif, nanti kita akan lupa berbuat jelek ya. Gitu ya. Jadi saya bilang RPL ini adalah blessing in disguise, sebuah keberkahan, sebuah kebaikan, sebuah hal yang positif yang masih tersembunyi. Nah, tugas kita adalah memastikan kebaikan itu bisa kita rasakan. Kalau tidak, nanti akan ada seperti ini, miskonsepsi terhadap RPL. Apa itu, Pak? Cara cepat mendapat ijazah, cara murah program, ya. Atau cara yang paling efektif untuk memindahkan mahasiswa yang DU bermasalah ya. Hati-hati ini ya Bapak sekalian ya. Jadi ini yang miskonsepsi. Jangan sampai salah kaprah ini menjadi kebaikan yang tadi tersembunyi itu jadi kita tidak rasakan ya. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini saya tutup nama kampusnya ya. Ini hal-hal yang harusnya tidak boleh ya. Jadi misalnya ini pengalaman kerja atau pembelajaran apa itu informal dan atau ini direkognosisi sebagai hingga 8% ya. Ini sebuah janji ya, tidak boleh seperti ini ya. Jadi memang eh, ada sebuah rule ya yang tidak tertulis tapi ini bisa disepakati, sebaiknya yang direkognisi itu kalau bisa lebih dari 60% atau 70%. Kembali lagi ini kepada kebijakan kampus atau prodi masing-masing atau pengelola RPL ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ada tulisan masa studi lebih cepat. Nah, ini nanti akan menimbulkan stigma nih. Ngapain juga susah ikut apa program reguler ya, bayar mandiri atau ikut SBMPT yang sulit ya. Nanti ada tunggu eh, jalur RPL ya. Kita kerja dulu di pabriknya bapak saya ya. Nanti datang-datang minta disertifikasi S1 ya. Karena kebetulan kerjanya di pabrik bapaknya sendiri ya. Dia bisa pindah-pindah ya dari staff manajer satu, manajer dua, manajer tiga ya. Dalam waktu 1 tahun pengalamannya udah 10 kali pindah bidang ya. Nah itu punya banyak sertifikasi yang berharap direkognisi. Nah ini bukan demikian ya. Ada lagi yang lain Bapak-Ibu sekalian ya. Ini ada kata-kata yang bombastis ya. Gelar sarjana bisa kamu raih dalam 1 sampai 2 tahun. Nah ini hati-hati. Hal seperti ini kalau Bapak Ibu nanti akan membuka program RPL, saya sangat menyarankan atau para alumni dari BIMTEK ini sebaiknya tidak melakukan miskonsepsi ini atau eh, apa ya, misleading ya, policy yang tidak boleh dilakukan. Apalagi kita ini seorang akademisi yang harusnya terbuka jujur, tidak boleh menyembuhkan sesuatu. Ya, kita boleh salah, kita boleh gagal dalam penelitian atau yang kita hipotesiskan tidak tercapai, tapi kita tidak boleh melakukan fraudulent atau kecurangan. Ya, jadi ini yang saya sampaikan. RPL-nya adalah blessing in disguise. Kebaikan itu muncul, keberkahan itu akan ada kalau kita benar-benar melakukan dengan baik. Kalau tidak, nanti akan bermasalah ya. Ini juga ada lagi yang lain, contoh yang lain ya. Kuliah secara daring. Ini juga kurang tepat ya Bapak sekalian ya. Karena kalau Bapak Ibu menjelaskan kuliah daring atau yang lebih identik dengan pendidikan jarak jauh, ini masalahnya lain lagi. Karena ini akan berkaitan dengan misalnya izin, ya, apakah sudah punya izin atau belum, ya. Kemudian tidak ada batas umur, betul, ya. Cuman di sana ada semakin lama pengalaman bekerja, semakin cepat lulus. Nah, ini juga misleading ya. Belum tentu nanti misalnya ada 2 kandidat ya, satu 5 tahun pengalaman, yang kedua 10 tahun ya.
belum tentu yang 10 tahun ini bisa rekognisi menjadi banyak SKS. Bisa jadi yang 5 tahun ini malah lebih banyak. Ya, makanya ini sesuatu yang misleading ya. Jadi ini jangan sampai kebaikan itu apa seperti ini nantinya ya. Ada resiko ya. Jadi tidak eh, kalau jika RPL tidak dilaksanakan dengan mutu, maka yang pertama nanti ini Bapak sekalian ada potensial isu, potensial masalah. Yang pertama, misalnya nanti akan ada konflik dengan mahasiswa reguler dengan RPL. Misalnya kalau kita tidak menyelenggarakan proses asesmen dengan baik ya, atau ada semacam yang ketidakadilan ya, transparansi ya, maka nanti akan menjadi isu ya. Ngapain kita ya jadi eh, mahasiswa dari awal ya, mendingan begitu ya. Kemudian yang kedua ada kemungkinan abuse of power. Ya, ini terjadi beberapa kampus ya. Walaupun sampai saat ini belum ada blow up media, tapi ini pernah ada terjadi. Jadi eh, pengelola karena mereka melihat mahasiswa RPL ini sangat butuh biasanya ya. Yang kami banyak dapat data itu biasanya dari kependidikan ya, untuk para guru dan seterusnya yang sudah pengalaman pengen direkognisi menjadi eh, apa itu gelar begitu ya. Nah ini rawan begitu kalau kita tidak melakukan apa itu hal yang pengawasan ya. Ada juga KKN ya, bukan kuliah kerja nyata ya, tapi ya nepotisme begitu ya Pak Wisenanya. Ini pernah kami dengar ya. Jadi ada dari em, pimpinan meminta intervensi kepada pengelola RPL untuk memasukkan seorang calon begitu ya, tanpa melalui assessment ya. Kemudian juga jika kita tidak melakukan dengan baik, nanti ini akan menjadi beban kita, terutama akreditasi dan SPM kita akan berdampak. Sebagai contoh, dengan misalnya bertambahnya eh, mahasiswa baru, ini akan menambah rasio kita. Tapi kalau kita tidak menambahkan dosen ya, maka rasio kita akan turun. Ketika itu masuk masa PEPA, itu akan berdampak Bapak sekalian ya. Jadi eh, jangan mentang-mentang ini kesempatan mencari mahasiswa baru, kita cari sebanyak-banyak dari EPL. Kita tidak mempertimbangkan misalnya jumlah fasilitas kita, prasarana kita, dan jumlah tenaga pendidik kita. Sehingga nanti akan menjadi dampak yang lebih buruk lagi. Belum lagi kalau kita tidak melakukan asesmen dengan baik, kemudian calon mahasiswa yang masuk ini tidak terverifikasi, dan ini akan menjadi beban pembelajaran. Yang bersangkutan akan lulus lebih lama, tidak tepat waktu. Karena kita tahu salah satu unsur dalam menilai akreditasi adalah waktu tunggu mahasiswa, pekerja, kemudian lulusnya tepat waktu atau tidak, bahkan nilai IPK-nya nanti akan bisa berpengaruh. Nah, juga misalnya kalau kita tidak melakukan proses assessment dengan baik, nanti akan muncul trust issue, ya. Orang tidak percaya dengan kampus kita. Ini berdampak lebih luas, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini sekali lagi eh, satu kebaikan yang tersembunyi, eh, jangan lupa dimanfaatkan dan jangan lengah, ya. Dan jangan sembrono, karena nanti akan dampaknya tidak hanya kepada personal ya, bisa jadi kelembagaan akan terdampak dan efeknya akan jangka panjang ya. Seperti penutupan prodi kalau nanti terindikasi seperti yang sebelah kiri itu ya, ada jual beli ijazah, ada sesuatu yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan standar yang ada di dikti, maka tidak segan-segan akan mendapatkan red notice atau bahkan penutupan. Ya, Bapak sekalian ya. Sekali lagi ini adalah sebuah kebaikan, keberkahan yang tersembunyi, tapi juga ada ekses negatif kalau Bapak Ibu sekalian tidak melaksanakan dengan baik. Ya. Jadi karena em, ini ada manfaatnya ya. Jadi ada blessing-nya ya. Apa saja sih yang bisa kita dapatkan apabila kita menjalankan program RPL ini dengan eh, baik atau unggul atau di atas standar gitu ya. Jadi yang pertama pastinya ini akan menjadi peluang untuk meningkatkan intake mahasiswa baru kita ya. Jadi dengan RPL ini kita punya kesempatan nih mendapatkan mahasiswa baru karena salah satu pendapatan dari kampus adalah mahasiswa baru ya. Jadi ini penting, silahkan dimanfaatkan. Ketika kita pengen misalnya nih
merekrut seorang tokoh, seorang public figure yang nanti akan bisa mendapatkan value buat kampus kita. Tidak hanya dari sisi finansial ya, tapi intangible value itu sangat penting ya. Jadi dengan misalnya masuknya satu dua orang mahasiswa dari jalur RPL, ternyata bisa mengangkat derajat kampus kita gitu ya. Ini bisa luar biasa dan tidak ada sebelum adanya RPL Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tidak hanya jumlah mahasiswa, tapi ini juga bisa meningkatkan branding, value, nilai kampus kita di mata masyarakat atau calon maba ya. Yang kedua pastinya ini peluang untuk meningkatkan IKU kita. Kalau misalnya nih ternyata ada calon mahasiswa RPL kita adalah pakar, praktisi industri, dan mereka punya perusahaan atau organisasi, dan itu bisa kita gandeng nanti menjadi mitra kita, itu sebagai bagian dari RPL. Atau bahkan setelah dia lulus, karena dia masih adalah praktisi misalnya, kita undang dia menjadi dosen kita di kampus kita. Itu akan luar biasa meningkatkan IKU kita. Atau bahkan nanti bisa meningkatkan nilai-nilai akreditasi. Kalau misalnya nih, calon mahasiswa tadi ya, walaupun lulusan SMA, dia punya publikasi Q1 ya. Itu lumayan ya. Eh, gitu ya. Atau nanti kita bisa mendapat hibah, tentunya kolaborasi ya dengan mitra tadi ya. Ini kita punya nih sekian orang mahasiswa dari profesi ya. Kita kan bisa menarik mitra dari Dudi atau Induka ya, dunia usaha dunia industri atau industri dunia kerja begitu ya Pak sekalian. Yang ketiga pastinya kita akan berkesempatan branding kampus kita, prodi, dan juga pada akhirnya revenue ya. Seperti ini Bapak sekalian ya. Ini saya Pak Wali Kota sudah daftar ini. Bayangkan kalau yang kuliah atau yang kita ajar nih gubernur gitu ya. Apa yang terjadi di kampus kita ya? Pasti so spesial gitu ya. Apalagi seperti ini ya. Ini tidak langsung ya akan menaikkan ya kampus kita ya. Luar biasa ya. Jadi artis ini aja kuliah di kita ya. Masa kamu nggak kuliah ya? Apalagi nanti kalau yang kuliah Coldplay ya, BTS gitu ya. Maka semua arminya akan masuk ke kampus kita gitu ya. Makanya saya bilang tadi ya, RPL adalah blessing in disguise ya. Kalau kita betul-betul menjalankan, maka kita akan mendapatkan berkah kebaikan di sana. Tapi kalau tidak, nanti akan menjadi sesuatu yang memberatkan kita Bapak sekalian ya. Baik, nah untuk sampai di sana, apa yang perlu kita siapkan Bapak sekalian ya? Maka kita perlu standarisasi. Yang pertama, standar input kita. Kalau di Diktian ada tiga sekarang ya, berdasarkan Permen 53 kan, yaitu standar input, proses, sama output ya. Nah, input kita yang harus kita siapkan satu PO, pedoman operasional RPL kita, yang mengatur dari sebelum mahasiswa masuk, ketika dia mendaftar, seleksi, lulus, pelaporan di Sierra, mengikuti mata kuliah, evaluasi asesmen, sampai lulus, dan sampai menjadi alumni mau diapakan. Ya. Kemudian nanti bagaimana atau siapa asesornya, apakah dari industri atau dari akademisi. Nah, ini perlu adanya pedoman tadi ya, ada pedoman akademik, ada kurikulum juga disiapkan mata kuliah mana atau CP, capaian pembelajaran mana yang nanti akan menjadi mapping untuk bisa direkognisi pengalamannya ya. Yang ketiga, siapkan misalnya keuangan sarana prasarana, kuliahnya, sistemnya, e-learningnya, referensinya, dan lain sebagainya. Ini harus siap Bapak sekalian ya. Yang kedua, prosesnya gimana? Dari proses perkuliahan, ya, proses asesmen juga ya, proses masuk juga ya. Nah, siapkan juga misalnya pedoman operasional RPL. Siapkan misalnya learning management system, karena beberapa kampus menerapkan pembelajaran yang mix ya. Kemudian bagaimana cara evaluasinya? UTS-nya bagaimana? UAS-nya bagaimana? Apakah dicampur bisa? Maka kita perlu eh, pedoman SPMI yang paripurna untuk mengatur itu dan juga mungkin saya tools-nya. Terakhir sampai output kita bagaimana? Sudah selesai bagaimana cara melaporkan kepada Sierra PD Dikti. Kemudian kalau mereka mau lulus, jangan lupa reservasi PIN-nya dan seterusnya. Sampai yang perlu kita siapkan data mereka, AKM mereka di PD Dikti betul-betul update. Karena
reservasi PIN tidak akan terjadi kalau data yang bersangkutan belum masuk PD Dikti. Ini yang perlu kita siapkan Bapak istilahnya. Standar inputnya bagaimana, prosesnya, dan nanti outputnya. Nah, tentunya kita bisa mengadopsi berbagai macam legalitas. Ya, kalau di Permen yang terbaru 53/2023 sudah jelas di sana bahwa perguruan tinggi dalam penerimaan boleh melakukan RPL ini. Artinya ini sudah disahkan, betul-betul sah, betul-betul kita bisa gunakan. Ya. Nah, apa sih sebenarnya RPL ya? Jadi RPL ini kalau dari definisi hukumnya, rekognisi pembelajaran lampau, yang itu diperoleh dari pendidikan formal atau non formal sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan yang lain. Ya. Nah, tentunya nanti bagaimana caranya? Ada proses transfer dan ada proses assessment dan rekognisi untuk memulai kreditnya. Jadi ada dua jalur ya Bapak sekalian ya. Ada transfer kalau mahasiswa bersangkutan dia pernah melakukan pendidikan formal, tapi kalau non formal kita evaluasi bagaimana sertifikasinya, bagaimana pengalaman kerjanya, apakah layak atau tidak, data dukungnya memenuhi, dan juga bagaimana nanti kita bisa rekognisi. Ya. Kemudian misalnya eh, kalau secara pelaksanaan nanti ada tipe A, tipe B, Bapak sekalian ya. Ini sudah sangat paham Bapak sekalian ya. Jadi kalau tipe A untuk melanjutkan formal, kemudian kalau tipe B untuk penyetaraan ya. Tuh ya. Baik, jadi kalau kita simpulkan ya Bapak sekalian ya, eh, pelaksanaan PNI ada dua ya. Jadi eh, di mana di sana ada tipe A dan tipe B ya. Jadi ini yang sudah sangat kita pahami. Saya kira kita sangat familiar ya dan banyak apa itu BIMTEK menyelesaikan ini ya. Kemudian juga ini bagaimana cara melakukannya ya dari mulai perguruan tinggi mengumumkan jalur RPL, kemudian dia akan mungkin apa meminta calon untuk mengisi formulir ya atau sebelumnya dimulai perguruan tinggi juga boleh ya prakegiatan RPL menyiapkan kurikulumnya. Mereka akan bertanya kepada mitranya ya apa sih profil lulusan diharapkan atau yang dilakukan ya nanti itu bisa diadopsi dalam kurikulumnya. Kemudian apa itu mahasiswa menyiapkan datanya, perguruan tinggi melakukan verifikasi, nanti akan muncul terbit apa itu pengakuan atau perolehan SKS-nya berapa ya. Selanjutnya ditetapkannya. Ini proses yang sebenarnya sederhana, tapi ini melibatkan administratif dan cenderung kalau kita tidak hati-hati, tidak cermat akan banyak salah ya. Dan juga harusnya proses asesmen itu membantu para asesor ya. Jadi jangan sampai asesmennya memberatkan. Ya, ini penting ya. Nah, karena itu kita butuh yang namanya sistem Bapak Ibu sekalian. Ya. Sistemnya itu harusnya bisa nanti kalau ini saya gambarkan, nah ini ekosistem Sevima ya. Jadi RPL itu kalau ibaratnya jalur lewat pintu samping ya. Kalau mahasiswa reguler masuknya lewat pintu depan ya. Cuman di RPL ini dipantau, dimonitor oleh portal Diki yang namanya Sierra ya. Jadi kalau misalnya kita punya sistem harusnya bisa terkoneksi dengan Sierra ini ya. Tambah dengan yang lain juga. Jadi kita perlu si akad yang apa itu support untuk RPL kita ya. Nah, yang paling utama eh, apa sih yang bisa support ya? Nanti akan dari mulai masuk Sierra mereka nanti akan melakukan perkuliahan, pembayaran juga harusnya ini bisa terverifikasi ya. Kemudian juga mereka nanti harus bisa melakukan kuliah dengan menggunakan LMS ya atau bisa tetap terhubung dengan dunia industri kerja ya atau nanti datanya bisa terlaporkan sehingga nanti juga bisa menjadi akreditasi ya. Nah, yang penting adalah begini Bapak sekalian ya. Eh, yang pertama, Siakat itu bisa membantu kita dalam proses satu eh, pengakuan pembelajaran ini ya. Dari artinya melalui proses apa? Seleksi ya. Jadi dari sini nanti sesuai dengan aturannya ada apakah transfer SKS atau perolehan SKS ya. Kalau transfer SKS dari pendidikan formal, kalau perolehan bisa dari non formal atau pengalaman kerja. Jadi misalnya ada anak S1 sudah lulus,
kemudian dia sudah bekerja sebagai CEO ya selama 10 tahun ya, maka dia bisa membuat rekognisi, mengajukan rekognisi untuk mendapatkan gelar S2, misalnya manajemen apa begitu ya, sesuai dengan bintangnya, dengan mengajukan apa ini bukti-bukti yang dia miliki ya. Jadi intinya si akad kita ini harus bisa menjembatani tiga stakeholder. Satu dari admin dan pengelola RPL. Jadi sekali lagi ini reminder ya atau hint ya. Pengelola RPL itu beda dengan prodi sebaiknya. Jadi dia harus sebagai task force tersendiri. Kemudian nanti prodi ini sebagai apa itu counterpartnya. Jadi yang memberikan masukan kurikulumnya, yang menyediakan apa itu asesornya ya. Nah, asesornya ini nanti bisa dari profesional, profesi atau akademisi ya. Kemudian calon masa RPLA atau P ya. Nah, prosesnya kalau dari admin akan sangat kompleks sekali ya. Dia harus misalnya membuat aturan akademik, di tingkat aturan diatur ya, berapa persen SKS yang bisa direkognisi, siapa yang boleh masuk di sini. Misalnya kalau dari kampus kita pengen membatasi mereka yang punya pengalaman di atas 5 tahun boleh, ya, maka kita harus punya bantuan sistem ya. Nanti bisa kita menentukan dokumen apa saja yang bisa menjadi prasyarat untuk bisa diverifikasi. Kemudian pengaturan referensi jenis programnya. Kemudian juga bisa menambah referensi. Atau kita membuat periode. Kapan kita akan membuka? Apakah genap atau ganjil ya. Terus jenis program RPL-nya bagaimana? Tarif harga keuangannya juga ini penting Bapak-Ibu sekalian. Jangan sampai ini menjadi celah. Ada pungli, ada trust issue, karena ada macam-macam ya. Semua yang ada di sini harusnya terbuka. Kalau ada biayanya silakan disampaikan dan itu menjadi pemahaman bersama. Kemudian syarat misalnya dokumen RPL-nya apa saja, siapa asesornya, dan ini harus diperbarui setiap kali melakukan eh, rekrutmen atau pembukaan RPL. Jadi izin RPL itu berlaku pada saat pembukaan. Kalau mau buka periode lagi harus melakukan eh, apa itu pembaruan lagi. Dan sebisa mungkin tim asesor juga berubah ya. Mungkin nanti akan di mix ya. Kemudian misalnya sebaran asal pendaftar bisa kita lihat ya. Mata kuliah RPL apa saja yang akan kita ajukan untuk direkognisi ya. Kemudian bagaimana seleksi RPL-nya, komposisi seleksinya apa, bagaimana jadwalnya kapan, kita bisa ngatur ya. Nanti di sini dari pendaftar akan bisa melihat dan mungkin dia akan bisa melakukan verifikasi berkas, upload dan sebagainya. Dari sisi pendaftar ya, jadi dia bisa melakukan proses pendaftaran kapan saja, memudahkan dia, tidak harus datang ke kampus karena umumnya mereka yang bekerja ini terkendala waktu ya. Dia bisa melakukan pendaftaran pada waktu senggang dan seterusnya dan sistemnya jelas ya. Sistem akademik kita memberikan informasi yang jelas step by step-nya. Kemudian dia proses pengisian juga dibantu lagi. Kemudian upload-nya, ada verifikasinya dan seterusnya. Sampai di sana calon pendaftar bisa menentukan nih mata kuliah yang cocok yang mana ini yang akan saya ajukan untuk direkognisi. Ya, tentunya ini bisa dilakukan kalau kita punya sistem yang verified begitu ya. Jadi kalau misalnya sudah dipilih tidak bisa dilakukan lagi ya. Dan finalisasi data sebelum dia melakukan checkpoint ya. Nah, dari penting juga dari asesor ya. Karena saya juga asesor, ini sering terjadi hal yang kalau bahasanya orang Madura annoying ya, menjengkelkan ya. Kita sering masih diributkan dengan administratif ya. Harusnya para asesor ini sudah dimudahkan. Dia sudah tahu ini cara mendaftar, ini dokumennya, diverifikasi, kemudian ini CP yang apa, yang di mapping, yang berkorelasi dengan pengalaman itu. Nah, dari asesor tinggal melihat saja. Mungkin nanti dari asesor bisa melakukan proses verifikasi tambahan. Kalau misalnya kita tidak yakin, atau kalau misalnya kita perlu gali lagi, kita bisa melakukan proses interview, ujian tambahan ya, asesmen tambahan ya, bisa melalui Zoom, bisa melalui misalnya offline, atau bisa melalui tes tulis dan sebagainya juga kita bisa melakukan itu. Yang penting itu sudah diatur di pedoman operasional RPL kita ya. Nah, ini juga nanti syaratnya ya. Jadi yang juga nanti ini bisa menjadi apa itu
setting ya di dalam sistemnya, sehingga ini bisa dibatasi kalau ada yang calon pendaftar yang tidak eligible, gitu ya. Sampai nanti mungkin bagaimana tahapnya, apa proses-proses yang bisa dianggut ya. Nah, salah sekilas kalau di Sevima seperti ini dari si pendaftar, mereka bisa memilih program yang akan mereka daftar ya. Kemudian mereka juga bisa memetakan apa hasilnya dari terakhir nanti dari apa itu asesor bisa mendapatkan hasilnya begitu ya. Siapa yang layak kemudian diajukan biasanya diajukan dalam pleno, kemudian di pleno itu akan disepakati siapa yang diterima dan seterusnya. Ya, ya, itu aja mungkin pengantar dari saya karena akan lebih banyak diskusi dari kita semua ya. Semuanya pasti sudah membawa masalah ya. Saya yakin yang datang sini bermasalah semua ya Mbak Ani ya. Cuman bedanya eh, yang datang di sini bermasalah, tapi ingin mencari solusinya ya. Bersama-sama kita nanti akan berbagi ya. Barangkali dulu sedikit dari saya. Nanti akan banyak kita akan mendapatkan di sesi diskusi. Terima kasih Bapak sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materi dari Bapak Wahyudi. Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan, tampung terlebih dahulu ya Bapak Ibu, karena kita akan lanjut ke narasumber yang kedua dengan materi pendataan dan pelaporan RPL ke Sierra dan Benediksi dan bagaimana sih regulasinya di Universitas Lancang Kuning oleh Bapak Ahmad Ade Irwanda MM selaku Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan sekaligus PIC RPL dari Unilab. Kepada Bapak Ahmad Ade, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah, Mbak Hani. Oke, telah bersama kita semua Bapak Ibu sekalian, narasumber kita kedua. Bapak Ahmad Ade, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Alhamdulillah, Mbak Hani. Alhamdulillah. Salam kenal ya Bapak Ade. Saya Hani, di sini menjadi moderator untuk siang kali ini. Untuk waktu dan tempat, kami persilakan kepada Bapak Ade. Terima kasih, Mbak Hani. Baik, terima kasih kepada Mbak Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kenalkan, nama saya Ahmad Adi Irwanda. Saya berasal dari salah satu kampus perguruan tinggi swasta yang ada di Provinsi Riau, yang mana sebelumnya itu Universitas Lancang Kuning itu di bawah LDT 10 dan baru-baru ini kami memisahkan diri dari LDT 10 menjadi LDT wilayah 17 yang meliputi Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Sebelumnya saya terima kasih kepada Sevima yang telah memberikan saya kepercayaan untuk mengisi materi kali ini. Sedikit tentang diri saya ini karena kebetulan mohon maaf saya membuat materinya mendadak. Nah, saya ini merupakan salah satu tim dari RPL Unilab dan juga salah satu PIC yang menangani tentang siakat yang ada di Unilab. Kebetulan kami di Unilab ini sudah bermitra dengan Sevima kurang lebih 4 tahun. Nah, jadi dari awal kami bekerja sama dengan Sevima itu saya sudah mengawali. Jadi dari awal kami bekerja sama hingga saat ini saya masih dipercayai oleh uh, pimpinan untuk menangani tentang sistem informasi akademik yang ada di Unilab. Alhamdulillahnya dengan kami bekerja sama dengan Sevima banyak hibah-hibah yang telah kami dapatkan untuk
PKKM, yaitu salah satunya program kompetisi kampus merdeka dengan pelaporan yang baik. Itu kami di tahun ketiga, di tahun pertama, kedua, dan ketiga itu kami selalu lolos sampai didanai 5 miliar. Itulah pentingnya salah satu pelaporan yang baik dan sistem informasi yang baik. Nah, dan baru-baru ini untuk di wilayah 10, alhamdulillahnya untuk Provinsi Riau, kami adalah salah satu kampus penerima hibah RPL di tahun 2023 ini. Dan kebetulan baru kemarin kami selesai untuk menyampaikan pelaporan hibah RPL kami, yang mana total mahasiswa yang mengikuti RPL dan menjadi mahasiswa di Unilak itu sekitar 54 orang dari beberapa program studi. Nah, kita masuk kepada agenda diskusi. Bapak Ibu, izin saya hanya sekedar sharing pengalaman kami yang ada di sini. Mungkin Bapak Ibu mungkin lebih banyak pengalaman terkait di RPL. Nah, ini ada 5 poin yang disampaikan oleh tim Sevima yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu sekilas apa tentang Sierra dan Pedidikti. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang memahami mungkin tentang aplikasi Sierra dan Pedidikti. Nah, di sini saya hanya sekedar mengingat dan mengulang-ulang apa yang telah kita dapatkan dari webinar-webinar yang disampaikan oleh Sevima sebelumnya. Nah, yang kedua, apa saja pelaporan dan pendataan RPL? Yang ketiga, manfaat pelaporan 100% data RPL yang rapi. Yang keempat, bagaimana teknis pelaporan dan pendataan dan inspirasi dari RPL yang ada di Unilak. Nah, yang pertama, apa itu Sierra dan apa hubungannya dengan PDDikti? Nah, Sierra itu sebenarnya adalah sebuah aplikasi platform yang dikeluarkan oleh kementerian untuk melakukan pendataan tentang RPL, yang mana setahu saya sebelumnya ini RPL ini hanya diperuntukkan untuk PTN, yang setahu saya itu sebelum adanya aplikasi Sierra ini seperti universitas terbuka yang hanya mempunyai pasar untuk mahasiswa RPL. Nah, momentum buat kita yang di kampus swasta dengan adanya RPL ini dan aplikasi Sierra ini menjadi salah satu potensi untuk kita menambah mahasiswa baru. Nah, jadi banyak sekarang ketika masyarakat ingin melakukan pendaftaran melalui RPL, masyarakat bisa langsung ngecek dari aplikasi Sierra apakah suatu kampus itu memiliki izin dari RPL dari Sierra-nya atau tidak. Yang kita ketahui bersama bahwa untuk izin RPL ini dilaksanakan setiap semesternya menggunakan aplikasi Sierra. Nah, kenapa kita menggunakan Sierra? Jelas ya, menurut dari SK Dirjen Ristek Dikti nomor 162 garis miring E KPT 2022 bahwa segala bentuk dari pelaporan RPL itu harus kita ajukan dulu istilahnya borang proposalnya kepada aplikasi Sierra. Nah, ini mendorong peluang bagi individu untuk melihat capaian pembelajaran, juga menawarkan bantuan untuk melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi. Artinya kita membuka pembelajaran sepanjang hayat kepada masyarakat yang mempunyai kompetensi yang relevan dengan prodi yang dia tuju. Nah, jadi hasil dari Sierra ini juga menjadi sarana evaluasi dalam membentuk kebijakan pendidikan dan memandu pilihan pendidikan bagi masyarakat. Jadi, dengan adanya aplikasi Sierra ini, masyarakat dengan mudah dan gampang mengecek apakah suatu kampus itu melaksanakan Sierra dengan resmi atau tidak. Nah, yang ketiga itu ada tujuan dan manfaat Sierra. Nah, yang pertama itu jelas ya dari kemudahan bagi pengguna,
untuk menjalankan berbagai proses kegiatan RPL termasuk pendaftaran, administrasi, dan menyediakan wadah yang tepat. Nah, Sierra ini adalah produk dari Kemendikbudristek Dikti untuk melengkapi kebutuhan mempermudah pengguna bagi calon peserta RPL maupun perguruan tinggi dalam mengimplementasikan program ini. Nah, keunggulan Sierra ini terletak kepada kemudahan akses di mana semua informasi terkait RPL yang dikelola melalui satu akun memastikan efisiensi, kepaduan, dan pelaksanaan proses tersebut. Jadi jelas ya, di situ kita bisa melihat daftar kampus-kampus yang telah atau yang belum melaksanakan RPL. Nah, bagaimana tahap pelaksanaan SERA? Ada dua tahapan yang harus dilalui dalam pelaksanaan SERA. Yang pertama yaitu adalah pelaporan kesiapan. Nah, kampus pelaksana harus melaporkan kesiapan pelaksanaan RPL melalui laman sera.kemendikbud.co.id. Bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akunnya, silakan daftar menggunakan akun PD Diktinya. Nanti di menu usernya bisa ditambahkan sebagai admin Sieranya. Nah, di sini kesiapan pelaporannya ini Bapak Ibu dapat melengkapi dokumen-dokumen yang telah disediakan oleh aplikasi Sera. Ada yang namanya buku 1 yang dulu sebelumnya itu terpisah Bapak Ibu, ada namanya form 1, form 2, form 3, ada form 7. Nah, yang kedua itu adalah pelaporan hasil pelaksanaan. Nah, setelah kita mendapatkan izin Bapak Ibu dengan melengkapi dokumen-dokumennya, itu kita melakukan eh, pelaporan kembali hasilnya melalui SERA dengan pangkalan data pendidikan tinggi. Kenapa? Demikian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin langsung melakukan pendataan di Neofeeder itu tidak bisa Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu harus melaporkan dulu pelaporan hasil pelaksanaan RPL. Jika telah melaksanakan asesmen dan telah ditetapkan, maka di situ nanti Bapak Ibu dapat melaporkan mahasiswa yang telah dinyatakan lulus menjadi mahasiswa Bapak Ibu di program RPL di laman Sera, lalu akan tersinkronisasi ke laman Neofeeder. Nah, untuk menggunakan Sera ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama itu Bapak Ibu, persyaratan peserta FPL tipe A, mungkin ini Bapak Ibu sudah familiar ya, yang paling rendah lulusan SMA menengah atau bentuk lain yang sederajat, memiliki pendidikan non formal informal yang memiliki pengalaman kerja yang relevan dengan program studi perguruan tinggi yang akan Bapak tempuh. Nah, bagaimana dengan kami yang ada di Unilak? Nah, kalau kami yang ada di Unilak Bapak Ibu, kami membreakdown lagi dua skema itu, yang mana menurut ketentuan Dikti itu ada yang namanya skema transfer kredit dan perolehan kredit. Nah, untuk di transfer kredit itu Bapak Ibu, kami menerima mahasiswa yang dari lulusan diploma murni tanpa ada pengalaman kerja, atau mahasiswa yang pernah kuliah tetapi tidak selesai tapi tidak berstatus DO Bapak Ibu. Nah, biasanya kami menerima mahasiswa itu dengan status mengundurkan diri karena yang kami lihat status mahasiswa yang drop out itu yang tidak boleh kita laporkan ke untuk menerima mahasiswa RPL. Nah, yang skema kedua itu ada yang namanya dari perolehan kredit, yang mana yang pertama itu adalah mahasiswa yang pernah kuliah tetapi tidak tamat, tidak berstatus DO, yang mempunyai pengalaman kerja. Nah, yang kedua itu adalah mahasiswa yang diploma yang mempunyai pengalaman kerja. Nah, aturannya di kami itu kami untuk yang skema transfer kredit itu kami hanya
eh, maksimal kami akui itu sekitar 80 SKS atau kurang lebih sekitar 60 sampai 70% dari total SKS. Nah, bagaimana dengan yang lulusan dari diploma atau pernah kuliah yang mempunyai pengalaman kerja? Itu kami akui maksimal 100 SKS atau 70% dari 144 SKS. Nah, artinya potensi mahasiswa yang di kami itu yang bisa selesai 1,5 atau 2 tahun itu hanya mahasiswa yang pernah kuliah dari lulusan diploma yang mempunyai pengalaman kerja. Artinya dia sudah banyak mengantongi eh, nilai kuliahnya dari perguruan tinggi sebelumnya ditambah dengan pengalaman kerjanya. Nah, biasanya itu untuk pengalaman kerja itu kami akui maksimalnya itu 20, untuk dari transfer dari diplomanya itu biasanya maksimal di 80 SKS. Nah, bagaimana persyaratan dari penyelenggaraan RPL ini di perguruan tinggi Bapak Ibu semua? Yang jelas pertama, Bapak Ibu, akreditasi paling rendah itu B atau baik sekali. Yang kedua, mempunyai pedoman penyelenggaraan RPL yang memuat paling sedikit persyaratan calon, tata cara pendaftaran asesmen, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, penjaminan mutu penyelenggaraan RPL. Yang ketiga, ada peraturan akademik. Nah, yang sesuai yang saya sampaikan tadi, uh, untuk skema pengakuan dan transfer itu kami tuangkan di peraturan akademik, dan untuk skema tipe-tipenya itu kami masukkan dalam pedoman penyelenggaraan RPL. Nah, di dalam pedoman penyelenggaraan RPL ini, Bapak Ibu, sedikit saya sharing. Kami di Unilak itu untuk pengelolaan RPL-nya itu timnya itu langsung ditangani oleh wakil rektor bidang akademik. Jadi kalau kita berkaca kepada panduan penyelenggaraan RPL yang ada di SERA, itu ada yang namanya komite RPL, Bapak Ibu, ada yang namanya penasihat RPL, ada yang namanya asesor RPL, sama satu lagi ada yang namanya tim RPL di sekretariatnya. Jadi Bapak Ibu, untuk di komite RPL itu Bapak Ibu biasanya kami melibatkan dekan-dekan yang bertanggung jawab bagaimana proses pelaksanaan RPL di tingkat fakultas. Nah, untuk penasehat RPL-nya itu Bapak Ibu, kami menunjuk ketua dan sekretaris program studi yang menjadi penasehat RPL. Nah, penasehat RPL ini Bapak Ibu yang menyiapkan form 1, form 2, form 3, capaian mata kuliahnya. Artinya Bapak Ibu, penasihat RPL ini adalah titik kontak pertama mahasiswa ketika melakukan eh, pendaftaran RPL. Jadi nanti asesor RPL itu tidak lagi ketua program studi atau sekretaris program studi. Jadi kami biasanya asesor itu merupakan dosen yang memahami tentang SPB atau tim kurikulum dari program studi itu. Nah, yang selanjutnya itu di kami untuk di bagian pendaftaran, karena kebetulan kami sudah menggunakan sistem yang ada di Sevima, alhamdulillahnya telah dipermudah, tidak lagi melakukan pengisian dokumen calon mahasiswa itu menggunakan manual atau menggunakan dokumen Google Drive. Artinya dokumen-dokumen tersebut dapat diupload di sistem penerimaan mahasiswa baru yang ada di Siakat Cloud Sevima. Saya sedikit akan menjelaskan bagaimana proses
pendaftaran dan pelaporan yang ada di Sierra. Bentar, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini panduan aplikasi Sierra. Nah, jadi Bapak Ibu jika belum mempunyai akun Sierra ini, Bapak Ibu dapat melakukan login ke laman PD Dikti menggunakan user dan password PT Bapak Ibu. Lalu dalam menu manajemen setting akses, Bapak Ibu dapat memilih user. Lalu di sini Bapak Ibu dapat menambahkan tambah role pada PT RPL PT. Nah, silakan Bapak Ibu di sini buat SK penugasannya yang di SK-kan oleh pimpinan perguruan tinggi Bapak Ibu. Lalu di sini klik simpan. Nah, untuk pengajuan kelayakan penyelenggaraan RPL itu Bapak Ibu silakan login di laman sera.kemdikbud.co.id. Nah, setelah login Bapak Ibu bisa di sini melihat pada menu perguruan tinggi pelaksanaan RPL perguruan tinggi. Lalu di sini Bapak Ibu bisa melakukan sinkronisasi pada kolom tengah agar muncul akreditasi dari Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan sinkronisasi, Bapak Ibu bisa melakukan pengajuan pada menu yang ada di Sierra tersebut. Nah, untuk di dokumen SPMI ini, Bapak Ibu, ini diambil dari data SPMI kemdikbud.co.id. Nah, ini tidak dilakukan di Sierra. Coba saya login dulu Bapak Ibu menggunakan akun Unilak. Nah, ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu jika sudah melakukan pendaftaran akun RPL bisa login ke sini. Nah, di sini beberapa banyak dashboardnya Bapak Ibu. Di sini ada pengajuan RPL. Jadi silakan pilih periode pengajuan RPL-nya Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan kami sudah melakukan pendaftaran RPL di tahun 2023-2024 genap. Nah, untuk pengajuannya Bapak Ibu tinggal dipilih di sini. Misalnya contoh eh, di periode genap ini pilih yang kehutanan. Ini bisa ditambahkan beberapa prodi Bapak Ibu. Lalu di sini kita masuk menu lanjut atau continue. Nah, ini bisa disinkronkan melalui dokumen SPMI. Artinya Bapak Ibu SPMI 6 dokumen ini harus Bapak Ibu upload dulu di laman dokumen SPMI. Nah, selanjutnya Bapak Ibu dapat mengajukan 3 dokumen ini, pedoman penyelenggaraan, peraturan akademik, sama surat keputusan pimpinan tentang pengangkatan pengelola RPL. Nah, di sini biasanya Bapak Ibu mengisinya menggunakan link Google Drive. Jangan lupa link Google Drive-nya itu dibuka aksesnya. Lalu kita lanjut continue, lalu diklik submit. Maka nanti akan keluar hasil dari kelayakan dari
prodi yang akan kita ajukan di RPL. Nah, bagaimana pelaporan RPL-nya Bapak Ibu? Nah, untuk di pelaporan RPL ini, Bapak Ibu bisa tinggal klik tambah pelaporan. Maka di sini Bapak Ibu isikan link SK penetapan mahasiswa RPL dan link data mahasiswa RPL. Nah, untuk template-nya dapat di-download di sini Bapak Ibu. Jadi contoh kalau yang ada di Unilag itu Bapak Ibu untuk perolehannya itu ada perolehan SKS itu ada 88 dan transfer SKS itu ada 19. Nah, untuk file data mahasiswanya seperti ini Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu template itu diisi sesuai dengan jenis RPL, perolehan atau transfer RPL-nya, jumlah SKS yang dikonversinya berapa dan jumlah SKS yang ditempuh berapa. Nah, setelah itu Bapak Ibu dapat melakukan sinkronisasi kepada Neofeeder. Maka data-data mahasiswa Bapak Ibu akan masuk kepada Neofeeder. Yang harus diperhatikan Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu mengisi ini dipastikan tidak ada yang salah. Kenapa? Karena jika melakukan kesalahan, kita harus melaporkan kepada pengelola predikti yang ada di Dikti untuk melakukan pergantian datanya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Hani. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu tadi pemaparan dari kedua narasumber kita, Bapak Ibu. Jadi yang pertama tadi oleh Bapak Wahyudi, kita mengetahui bagaimana dasar RPL itu apa dan apa manfaatnya perguruan tinggi melaksanakan RPL. Ternyata salah satunya adalah menambah intake mahasiswa baru. Tentunya ini jadi angin segar bagi perguruan tinggi untuk menambah mahasiswa baru melalui program RPL ini. Lalu ternyata tidak hanya serta-merta membuka jalur pendaftaran RPL, masih ada tata cara yang harus dilaporkan atau diajukan dahulu ke Siara yang sudah diinformasikan oleh Bapak Ade. Dan ternyata untuk telah melakukan proses pendaftaran RPL masih perlu dilaporkan lagi ke Siara siapa saja mahasiswa baru yang diterima melalui program RPL karena itu merupakan wajib dari Kemendikbudristek. Nah, berikutnya ternyata oleh Bapak Wahyudi ditutup lagi dengan proses pendaftaran RPL yang dilakukan menggunakan Sevima platform Bapak Ibu sekalian. Itu tadi sekilas materi yang dibawakan oleh kedua narasumber kita hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin ada pertanyaan, silakan dapat raise hand agar dapat saya tunjuk untuk dapat dibukakan akses open mic-nya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Oke, sudah bersama kita Ibu Susi Hardianti dari Unihas. Apakah Ibu Susi dapat open mic? Oke, silakan Eh, bertugas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk semuanya. Terima kasih dari perusahaan yang luar biasa dengan mengadakan webinar-webinar ini dan pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Kebetulan kampus kami di UNES ini yang untuk pendaftaran baru atau baru akan bergabung untuk RPL di Kemendikbud, tapi kami ada kendala ketika kami bergabung untuk permintaan untuk akun Sieranya, kami masih bermasalah. Apakah itu seluruhnya sekarang lagi perbaikan? Itu masih bagaimana kira-kira mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu di sini atau pemateri yang bakal mengarahkan kami untuk menghubungi siapa sehingga kami dapat untuk mendaftarkan kampus kami atau mendapat akun Sieranya sendiri. Itu hanya itu, Mbak. Terima kasih banyak. Oke, untuk pertanyaan dari Bu Susi mungkin dapat dibantu jawab oleh Bapak Ade selaku yang sudah pernah untuk melakukan pengajuan di RPL. Silakan Bapak Ade.
Terima kasih kepada Bu Susi. Nah, untuk pendaftaran akunnya Bu Susi, silakan dulu dicek di akun PDDT-nya, apakah mungkin user akunnya itu menggunakan spasi atau gimana. Nah, kalau untuk kontaknya nanti saya bisa share nanti Bu Susi kepada siapa yang menangani terkait akun Sierra-nya. Cuman biasanya sih sepanjang tidak sepanjang kita ngisinya benar, itu bisa langsung login di aplikasi RPL-nya Bu Susi. Gitu Mbak Hani. Oke, mungkin dari Bu Susi, apakah ada notifikasi yang muncul ketika login dan dapat didetailkan bersama kami di sini, atau mungkin tidak ada notifikasi? Seperti apa, Ibu Susi? Oh, sekarang posisinya masih mute, Ibu Susi? Oke, mungkin belum ready untuk open mic kembali ya, Oh, Bu oke. Susi? Oke, sudah, Oke. silakan. Udah. Begini, ketika ada pendaftaran pertama, itu kan ada pilihan rules-nya itu hanya prodi. Nah, begitu. Sedangkan ada rules yang lain-lain itu kan kami lihat di panduannya itu full. Ada berbagai macam rule yang pilihannya. Sedangkan di kami kemarin itu rules-nya hanya untuk prodi. Begitu, Pak. Jadi untuk ke akun ke bawahnya itu belum selesai. Mungkin setelah sesi ini mungkin kita bisa cek sama-sama Bu untuk di akun PDDT-nya seperti apa. Mana tahu akun PDDT-nya loginnya bukan sebagai admin PT tapi roles yang di bawahnya. Gitu sih Bu Susi. Oke, bersama narasumber kita yang kedua, nanti Bu Susi dapat cross-check kembali dengan Bapak Ade, Bu Susi. Kalau gitu saya izin untuk beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Teddy Firmansyah. Kepada Bapak Teddy, apakah ready untuk open mic? Terima kasih Bu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Hani, perkenalkan nama saya Teddy Firmansyah dari Universitas Islam Indragiri Riau. Kebetulan kami sama-sama satu LLDK dengan Pak Ade. Pertanyaan saya untuk Pak Ade, Bu. Ini adalah mahasiswa yang putus studi atau yang bukan DO itu yang diterima Unilak selama ini. Apakah memang putus studi dari Unilak sendiri atau dari kampus lain? Gitu. Kemudian juga yang kedua, eh, apakah pengajuan RPL ini boleh dilakukan di semester genap? Mungkin itu aja dulu, Bu. Terima kasih. Oke, baik. Tadi langsung ditujukan langsung ke Pak Ade ya. Silakan Bapak Ade dapat langsung menjawab. Terima kasih Pak Dedi. Nah, kalau di kami di Unilab itu untuk mahasiswa yang statusnya mengundurkan diri, itu kalau dia sudah lewat 14 semester itu dapat kami terima di program RPL. Nah, untuk yang di masih masa kurang dari 14 semester itu biasanya kami masuk kepada skema pindahan yang biasa selama ini ada di PD Dikti. Nah, bagaimana untuk RPL di periode genap apakah bisa diajukan? Nah, kebetulan di kami itu Pak Dedi di ganjil dan di genap kami melakukan penerimaan mahasiswa baru RPL. Nah, cuma bedanya itu di kami itu biasanya di kami rektor mempunyai kebijakan untuk menyurati fakultas mana fakultas-fakultas yang ingin mengajukan RPL di periode genap, maka akan kita usulkan kepada aplikasi Sierra. Nah, mungkin timbul pertanyaan bagaimana dengan mahasiswa yang tidak ada di PD Dikti ketika mahasiswa itu kuliahnya sudah di tahun-tahun tinggi sebelumnya. Nah, itu bisa kita RPL-kan dengan catatan mahasiswanya itu tidak drop out, ada bukti-bukti yang dapat membuktikan dia kuliah di tempat tersebut, misalnya contoh KHS atau transkrip nilainya. Nah, itu tidak kita masukkan kepada skema transfer, tapi skema perolehan. Nah, ini sudah kami konsultasikan ke LDT wilayah 10 dan itu diperbolehkan. Artinya, untuk mahasiswa yang tidak terdata di PDIKT, maka
pengakuan dari mata kuliahnya itu tidak masuk kepada skema transfer kredit, melainkan perolehan kredit. Kenapa demikian? Karena nanti data dari pelaporan di PD Diktinya tidak akan masuk kepada data pengisian nama PT-nya dan nama prosudinya. Seperti itu Pak Teddy. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Oke, pertanyaan dari Bapak tadi bersinggungan dengan materi dari pemateri kita dan sumber pertama, yaitu Bapak Wahyudi. Mungkin Bapak Wahyudi dapat membantu untuk menerangkan kembali atau menjelaskan kembali. Silakan Bapak Wahyudi. Baik, Mbak Ani. Rasanya tadi sudah disampaikan oleh Pak Ade ya. Boleh di semester genap atau ganjil. Tapi kalau misalnya paling ideal memang semester ganjil ya Bapak sekalian ya. Intinya begini, kalau saya kalau selama tidak ada larangan silakan. Kemudian kalau tidak merepotkan lanjutkan aja ya. Jadi tadi ya apakah mahasiswa DO atau berhenti boleh dan seterusnya. Nah, beberapa kampus ada mengambil yang mahasiswa DO juga, tapi dengan tadi skema perolehan ya, tidak dengan transfer kredit ya. Kemudian juga kalau misalnya ada mahasiswa yang dikeluarkan atau nonaktif, saran saya pastikan NIM-nya sudah tidak aktif kembali Bapak sekalian. Jangan sampai NIM-nya masih aktif di kampus yang lain. Nah ini kurang lebih tidak bagus. Juga tadi ada pertanyaan, apakah bisa dari kampus yang sama begitu ya? Sekali lagi kalau saya sampaikan di awal, sebaiknya RPL ini dilakukan dengan menggunakan apa ya standar yang bermutu ya. Jadi bukan untuk apa itu menyelamatkan DO dan seterusnya. Nah ini nanti akan berefek pada ke belakang Bapak sekalian ya. Tapi ini semuanya tergantung dari pengelola ya, karena yang akan nanti jalankan, melaporkan dan mendapatkan ini kan dalam juga ya. Jadi itu sekedar saja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Wahyudi sudah membantu. Untuk menjawab pertanyaan kedua, kita beralih ke penanya berikutnya. Ada Bapak Rahmadani Eskom. Kepada Bapak Rahmadani, apakah dapat open mic? Halo, tes, Mbak. Apakah ada suaranya, Mbak? Oke, sudah jelas Bapak Rahmadani. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Hani untuk kesempatan bertanyanya dari saya. Ya, di sini saya mau bertanya kepada Bapak Ade, Mbak Hani. Di sini kan di Universitas Bina Insan itu baru mau buka RPL, Mbak. Dan untuk alhamdulillah untuk akun siarannya itu sudah bisa dibuat. Nah, di sini Mbak mau tanya, apakah ada template pedoman RPL itu, dan di sini juga saya mau bertanya, kalau kemarin itu kalau nggak salah saya pernah dengar untuk RPL transfer SKS itu untuk fresh graduated ya Mbak. Nah, bagaimana jika mahasiswa itu lulus D3-nya itu nggak fresh graduated, itu apakah masuk ke transfer atau masuk ke perolehan SKS Mbak? Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, tadi langsung mention nama Bapak Ade. Silakan Bapak Ade dapat dibantu jawab untuk pertanyaan dari Bapak Rahmadani. Terima kasih Pak Ramadhani. Tadi yang di awal tadi pertanyaannya apa ya Mbak Yang Hani saya? pertama itu tentang membuka RPL. Apakah ada template panduan RPL? Seperti itu. Oke, silakan Pak diakses aja di Sierra di dokumennya itu ada dari panduan buku 1 form 2 form 3 itu sudah update. Nah, ini saya ikut selalu perkembangan di Sierra itu selalu mengalami perubahan. Nah, yang terbaru ini lebih disederhanakan menjadi buku 1 yang mana waktu itu form 1, form 2, form 3 itu terpisah. Nah, sekarang digabung menjadi buku 1. Hal ini mungkin mempermudah bagi perguruan tinggi yang tidak menggunakan sistem informasi pendaftaran secara online dapat melakukan pengisian di calon mahasiswanya menggunakan buku 1. Itu lengkap, ada dari form 1 sampai CV-nya. Nah, pertanyaan kedua tadi untuk
dari diploma. Nah, kalau kami di Unilak untuk diploma itu bagi yang dia itu hanya lulusan diploma tanpa pengalaman kerja, itu kami masukkan kepada skema transfer kredit. Tetapi jika yang bersangkutan merupakan lulusan diploma dan mempunyai pengalaman kerja yang relevan dengan prodi yang dia tuju, maka masuknya kepada skema perolehan RPL, tidak transfer kredit. Seperti itu, Mbak Hani. Semoga dapat menjawab. Baik, berarti template-nya ini dapat diakses semua di sierra.kemendikbud.go.id ya Bapak ya? Iya, Mbak Hani. Baik, semoga dapat menjawab pertanyaan dari Bapak Rahmat Dhani. Kita beralih ke penanya berikutnya, ada Ibu Dian Eka Nurhayati. Silakan Ibu Dian untuk open mic. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Ini suara saya terdengar ya, Ibu Hani? Jelas sekali Ibu. Iya, terdengar. Oke. Mungkin ini saya bertanya lebih ke Pak Wahyudi ya. Tadi kan disampaikan kalau mahasiswa yang mengundurkan diri itu dia boleh mendaftar kembali lewat jalur RPL selama dia tidak DO begitu kan. Nah, tapi apakah mahasiswa yang daftar kembali lewat jalur RPL ini itu harus sesuai jurusannya atau bagaimana? Maksudnya jurusannya itu apakah harus sama atau bisa berbeda begitu? Mungkin sebelum dia 14 semester dia di jurusan A, tapi karena sudah hampir DO begitu ya, jadi dia mengundurkan diri lalu dia mendaftar di RPL di jurusan B. Nah, apakah itu diperbolehkan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dian. Dan langsung saja ke Bapak Wahyudi untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bu Dian untuk pertanyaannya. Jadi, apakah misalnya mahasiswa berhenti di satu prodi, kemudian bisa mendaftar di RPL di prodi yang lain, apakah prodi yang mungkin beda ya, sama sekali ya. Nah, kalau dari saya nih, point of view-nya begini. Sebenarnya RPL-nya adalah untuk mengakomodasi teman-teman yang sudah pernah mendapatkan pendidikan formal, kalau bisa ada plusnya. Mereka punya pengalaman profesi. Itu akan lebih menguntungkan. Jadi kalau misalnya mahasiswa berhenti nih, semester besok mau daftar RPL, tidak ada larangan. Tapi nanti akan merepotkan buat mahasiswanya juga. Karena perolehan kreditnya akan sedikit. Dan dia akan mungkin mendapat beban yang sama lagi. Makanya saya bilang tadi prinsip lakukan kalau nggak ada larangan, tapi jangan diteruskan kalau merepotkan. Ini juga nanti merepotkan prodi, menjadi beban. Sudah di sana nggak selesai, ini akan menjadi beban lagi ya. Ya, nah, saran saya sebenarnya RPL ini untuk akomodasi mereka yang punya eh, pengalaman profesi. Jadi kalau misalnya mahasiswa itu sudah berhenti, sebaiknya dia misalnya mengambil pekerjaan atau apapun ya, sesuai dengan mungkin bidang dia atau passion dia. Kemudian dia balik lagi ke kampus untuk mengajukan pengakuan terhadap satu ya pendidikan yang formal kemarin dia dapat yang belum selesai, plus dia punya pengalaman yang bisa direkognisi. Makanya di sana kata-kata rekognisi pembelajaran lampau yang dia dapat dari sebelumnya, formal atau non formal Bapak sekalian ya. Jadi di sini kuncinya juga pengelola RPL itu harus punya fase atau misalnya mekanisme konsultasi juga. Jangan sampai nanti kita mendapat apa itu ada pernah kampus yang mendapat pemanggilan dari ombudsman karena ada peserta yang merasa dalam tanda petik kecewa ya di nggak tahu salah terima atau dibohongi dan seterusnya ya. Nah ini bisa ke arah sana. Maka sebaiknya kalau ada yang melakukan seperti ini diassess dulu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita harus punya poin kalau seperti nanti masnya atau mbaknya akan dapat beban yang sama lagi. Ya. Apalagi kalau prodinya akan beda. Maka bisa jadi masa tempuhnya akan lama lagi. Jadi sebenarnya prinsip yang harus kita pahami
rekognisi kalau dia sudah punya sesuatu, ya, baik dia secara formal atau informal, atau misalnya disarankan masnya bisa ikut sertifikasi, misalnya Amazon Enterprise Architecture, ya, dari mulai foundation, beginner sampai apa dan seterusnya. Itu nanti bisa disertifikasi, bisa direkognisi menjadi SKS 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita tidak sekedar langsung menerima, ya. Kalau bisa kita memberikan literasi, karena kita pengen nanti RPL ini bagi kampus kita punya value, bukan sekedar kita menambah mahasiswa, tapi juga menambah beban. Ini sama aja nanti, ya. Begitu Bu dari saya. Barangkali mungkin Pak Ade bisa menambahkan. Oke, mungkin dari Bapak Ade, apakah ada tambahan dari pertanyaan Budian atau mungkin sudah cukup? Mungkin tambah sedikit Bu Dian. Eh, nah, kalau di kami itu Bu Dian itu biasanya dari penasihat RPL yang kebetulan itu prodi, itu sebelum melakukan asesmen itu bisa menganalisis dulu kira-kira berapa yang dapat dikonversi, mungkin secara kasarnya seperti apa kayak gitu. Nah, kalau misalnya kurang, nah kebetulan mungkin mungkin Bapak Ibu banyak mungkin di kampusnya yang mempunyai lembaga pelatihan seperti LSP. Nah, itu bisa menjadi penunjang untuk menambah dari pengakuan RPL-nya, konversinya gitu, Bu Dian. Nah, juga yang menjadi catatan penting, biasanya kami itu menerima itu pekerjaan dan program studi yang relevan dengan prodi yang dituju. Mungkin dia pertamanya lulusan dari kehutanan atau tetapi mau ngambil misalnya ke akuntansi. Nah, itu otomatis kami tidak akan menerima. Kami concernnya walaupun kita di kampus swasta ini ingin menambah mahasiswa, juga kita harus memperhatikan bagaimana yang masuk di kita itu program studi dan pengalaman kerjanya itu relevan dengan prodi yang dituju. Bukan sembarang main masuk-masukkan aja kayak gitu, Bu Dian. Terima kasih, Mbak Hani. Baik, sudah terjawab ya Ibu Dian. Semoga dapat membantu jawaban dari kedua narasumber kita. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Hariah Kaloko. Apakah boleh dibantu open kamera dan juga open mic kepada Bapak atau Ibu Hariah Kaloko? Oke, mohon izin kepada Bapak Ibu. Oke, sudah. Apakah bisa open mic Ibu? Tes suaranya. Kepada Bapak Ibu, oke, sudah. Di satu lagi Bu, soalnya Oh, boleh dibantu di satu akun yang lain ya? Atas nama Hariah Kaloko. Oh, tidak ada Ibu, hanya ada satu di sini. Oh, oke, sudah ketemu. Oke, sudah ya dapat izin dikasih. Ibu, terima kasih. Maaf, satu dari laptop soalnya jaringannya kurang bagus, makanya dari handphone. Izin saya Hairiah Kaloko dari Setia Lancang Kuning Dumai. Ingin bertanya yang pertama itu ke Pak Wahyu, izin Pak, ingin bertanya yang pertama itu trik biar kita itu tetap itu bisa mengikuti RPL ini tapi tidak dicap sebagai beli ijazah gitu. Yang itu tadi triknya, karena di aturan RPL itu kan nggak ada rinci, misalnya nih yang kita terima kalau dia SK itu minimal 2 tahun atau 3 tahun kerja baru bisa mengikuti RPL, nggak ada aturan khusus seperti itu. Mungkin butuh triknya. Yang kedua juga untuk Pak Ade ya, Pak Ade atau Pak ya, izin Pak bertanya. Tadi saya lihat ada beberapa pengakuan RPL-nya itu ada beberapa perbedaan ya. Jadi ada yang sekitar 60, ada yang 70. Itu nantinya untuk pengaplikasian ya di
pembelajaran apakah dibuat satu kelas atau dipisah seperti itu. Yang ketiga juga ingin bertanya ke Pak Wahyu kembali untuk asesor, Pak. Kami sendiri sudah punya akun tapi belum berani mengupload itu, mengajukan RPL-nya karena itu tadi terhalang karena SOP akademik tadi ya, panduan akademiknya itu belum rampung karena takut yang itu tadi. Yang kedua kami juga belum punya asesor, Pak, asesor RPL. Jadi untuk mendapatkan asesor RPL ini mohon bimbingannya, Pak, untuk caranya seperti apa. Mungkin seperti itu. Terima kasih, Bu. Itu aja mungkin. Baik, siap. Untuk pertanyaan pertama dan kedua dan ketiga dan keempat berarti untuk ke Pak Wahyudi. Boleh dibantu Pak Wahyudi, yang pertama ada tips marketing yang tidak overpromise ya. Silahkan Pak Ya, Wahyudi. betul ya. Jadi ini yang saya sampaikan tadi, kita harus punya standar ya. Jadi yang pertama standar inputnya apa, prosesnya bagaimana, nanti akan outputnya seperti apa. Jadi yang pertama inputnya kita harus punya pedoman operasional RPL, tadi mengatur apakah berapa SKS yang diakui dan seterusnya, semua termasuk berapa pembayarannya dan seterusnya ini harus diatur. Dan ini terbuka, kita tampilkan secara publik ya, sehingga orang bisa tahu misalnya mengapa yang bersangkutan tidak diterima ya, mengapa yang bersangkutan bisa lolos ya. Kemudian pedoman akademik juga, dan yang paling penting kurikulum sebagai salah satu apa itu parameter untuk pengakuan dari ininya ya, pengalaman atau transfer kredit ya. Yang kedua, proses asesmennya, asesornya disiapkan. Siapa asesornya? Kita bisa mengambil dari mitra industri juga boleh. Kalau misalnya kebetulan yang kita asesmen mereka dari industri yang sama. Jadi untuk meningkatkan kualitasnya, tidak sekedar masukkan saja ya, maka kita punya siapa asesornya, kemudian apa misalnya level assessment yang dilakukan. Ada asesmen dokumen, mungkin ada kelayakan, ada interview, atau mengerjakan dan seterusnya. Jangan lupa sarana prasarana. Ya, kalau misalnya nanti yang masuk di RPL ini para profesional, yang misalnya mid senior level, maka tentunya kita harus menyediakan barangkali pembelajaran ya, pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, jangan sampai mereka yang sudah menjadi profesional masuk di kampus kita itu maaf menjadi lebih bodoh ya atau paling pinter gitu ya. Wah, ini sudah saya pelajari di industri saya. Maka di sana perlu disiapkan dosen-dosennya, pengajarnya yang mumpuni begitu ya. Jadi bayangkan kalau yang ikut RPL itu adalah misalnya Pak Nadiem ya, atau founder CEO siapa ya, yang pengajarnya kita teoritis ya. Maka nanti ini akan menjadi satu kesan tidak bagus ya. Ternyata gampang ya kuliah di sini ya. Dosennya aja saya ajari gitu ya. Jadi persiapannya sampai segitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Pelaksanaan juga demikian. Ada learning management system, pedoman operasional tetap dijalankan, jangan lupa SPM-nya. Nah, bagaimana proses perkuliahannya, apakah project based learning, atau misalnya kita mix dengan teman-teman reguler, atau bahkan kita include-kan mereka dengan MBKM. Ini juga debatable. Ada kampus yang tidak perlu mereka MBKM. Kenapa? Karena mereka sudah berpengalaman. Bisa jadi demikian kalau misalnya bentuk MBKM-nya adalah magang. Tapi kalau misalnya bentuk MBKM-nya adalah KKN, yang orang industri itu belum pernah punya exposure, experience, bagaimana inovasi dia itu bisa diterima di masyarakat. Maka itu akan menjadi penting kalau dia diberikan pengalaman belajar nih. Bapak sudah menciptakan tenaga surya begini ya. Gimana kalau kita bikin MBKM, KKN tematik di desa ini yang masih kurang listriknya. Nah, itu sesuatu yang baru dan itu bisa bermanfaat. Ya, jadi ada juga kampus yang menyatakan yang pernah saya ikuti, oh tidak boleh MBKM. Ya, betul kalau misalnya MBKM-nya adalah magang gitu ya. Kemudian juga bagaimana nanti outputnya, pelaporannya, bagaimana proses kelulusannya.
standar untuk dievaluasi bagaimana. Jadi ini standar yang perlu kita siapkan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada rumus yang muluk-muluk ya. Asal inputnya jelas, siap ya. Kemudian prosesnya juga kita akan siapkan dengan baik dan nanti akan standar mutunya akan pastinya bisa ya. Jadi ini tipsnya ya, kira-kira ya. Kemudian yang lain tadi apa Mbak Hani? Saya Bagaimana cara mendapatkan asesor, Bapak Wahyudi? ya asesor. Sebenarnya asesor ini tidak ada aturan yang tertentu ya. Tapi Bapak Ibu bisa merekrut satu dosen yang tahu tentang kurikulum sama CP yang mata kuliah dijadikan konversi. Yang kedua, Bapak Ibu bisa merekrut para praktisi. Ya. Saya juga bisa direkrut karena saya praktisi dan dosen ya. Nah, ini akan lebih baik kalau Bapak Ibu punya mitra yang bisa MOU ya. Apalagi misalnya mitranya itu sebidang ya. Atau juga Bapak Ibu bisa menetapkan asesor dari kampus yang lain boleh. Kalau misalnya keahliannya itu memang tidak ada di kampus kita ya. Tapi yang penting usahakan dari prodi masing-masing karena dari prodi yang paling tahu struktur kurikulum CP-nya. Yang kedua dari praktisi dan yang ketiga bisa dari prodi atau kampus yang lain. Atau juga nanti kalau dari Pelmawa mengadakan semacam pelatihan atau BIMTEK asesor, itu kita bisa mencetak asesor dari sana. Jadi saat ini belum ada sertifikat tentang asesor, ini menjadi hak prerogatif dari pengelola RPL. Tapi yang paling penting, Bapak Ibu nanti bisa mempertanggungjawabkan siapa yang melakukan ini dan punya portfolio aja. Tadi pertanyaan untuk Bapak Wahyudi, berikutnya pertanyaan untuk Bapak Ade. Ini tadi Ibu Hariyah melihat bahwasanya ada rekognisi yang bisa berbeda-beda, ada 60, 70. Nah, itu berdasarkan apa Bapak Ade? Silakan dapat dibantu jawab. Nah, kalau untuk dari 60-70 itu, nah kalau kami asumsikan seperti ini, dari yang D3 yang punya pengalaman kerja itu pasti konversinya itu lebih banyak daripada yang hanya lulusan dari D3 atau yang dari lulusan SMA tapi punya pengalaman kerja. Nah, kenapa kami berbeda? Ini karena kaitannya sama proses bisnis. Karena menariknya ada pembeda itu karena biayanya juga berbeda. Jadi nanti ada pilihan. Nah, ini salah satu trik atau strategi kampus yang mana biasanya kami tidak akan melebihi dari batas dari ketentuan dikti yang waktu kebetulan saya pernah ikut BIMTEK di Surabaya itu menyampaikan tidak ada ketentuan pastinya hanya sekitar rentang 70 sampai sampai 80% dari total SKS. Nah, kami mengambil rentang minimumnya, tidak maksimum. Jadi di rentang 70%. Artinya di rentang 70% itu yang kami akui maksimal hanya mahasiswa yang lulusan diploma yang mempunyai pengalaman kerja atau punya sertifikat-sertifikat pendukung yang dapat menunjang konversinya. Jadi itu salah satu faktornya. Nah, yang kedua, mengapa nanti ada berbeda? Mungkin perlu diingat mungkin bagi Bapak Ibu dosen bahwa dalam kita melakukan proses asesmen itu ada yang namanya konsep di CPMK itu taksonomi belum. Nah, biasanya kalau praktisi itu biasanya pada level C3 sampai C6. Yang di C1 itu kan mahasiswa mampu mengingat, di C2 itu mahasiswa mampu memahami. Yang di C3 mengaplikasikan, yang keempat menganalisis, kelima mengevaluasi, terakhir menciptakan. Nah, itu juga menjadi poin penting Bapak Ibu ketika melakukan proses asesmen melihat dari CPL dan CPMK dari masing-masing mata kuliah. Nah, pertanyaan selanjutnya apakah kelasnya digabung? Nah, sesuai yang saya ikuti beberapa kali BIMTEK yang diadakan oleh Kementerian beberapa waktu lalu, kebetulan waktu itu di Surabaya di LLT Wilayah 7. Nah, untuk RPL ini Bapak Ibu seperti yang disampaikan oleh Pak Wahyudi, ini hanya pintu pintu masuknya saja. Artinya
Kalau mahasiswa reguler itu masuknya pintu depan, mahasiswa RPL itu pintu samping. Nah, ketika masuk dalam ruangan itu perlakuannya sama. Nah, kita Bapak Ibu sebagai PTS perlu menyampaikan transparansi ini kepada calon mahasiswa. Jangan berpikir nanti mahasiswa RPL itu adalah mahasiswa eksekutif yang pelayanannya itu berbeda dengan mahasiswa reguler. Ini mungkin catatan penting buat Bapak Ibu bahwa dari kementerian menyampaikan bahwa RPL ini bukan eksklusi tapi inklusi. Artinya setelah mahasiswa dinyatakan lulus dan memperoleh nilai konversi, maka dia berbaur dengan kelas reguler. Tidak ada pemisah antara kelas reguler maupun mahasiswa RPL. Nah, itu yang harus diperhatikan Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, itu tadi apakah sudah menjawab semuanya Ibu Heria? Iya Bu, terima kasih banyak. Ya, siap, sama-sama. Kita akan memasuki ke satu pertanyaan terakhir untuk menutup sesi diskusi kita kali ini Bapak Ibu sekalian ya. Dan untuk pertanyaan terakhir kita tujukan kepada tim dari UMN Al-Wasiliyah. Silahkan Bapak untuk dapat open mic dari UMN Al-Wasiliyah. Silahkan. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya perwakilan dari UMN Al-Wasiliyah. Saat ini kami telah membuka program RPL untuk semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Sudah terlaksana. Cuman kami terkendala di saat pelaporan, Bu. Di pelaporan kita mendatakan mahasiswa tersebut yang tamatan dari SMA, kita laporkan melalui PIDER, sementara dari aplikasi PIDER sendiri itu meminta universitas asal, sementara mahasiswa yang kita daftarkan itu adalah mahasiswa yang tamatan dari SMA. Itu bagaimana cara mengatasinya, Ibu, mengenai aplikasi PIDER itu? Baik, itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, untuk sesi pelaporan ini mungkin dapat dari pertama Bapak Ade, kemudian nanti dilanjut tambahan dari Bapak Wahyudi. Silakan Bapak Ade terlebih dahulu. Terima kasih pertanyaannya dari UMN Al-Wasiliyah. Nah, kalau di kami itu Pak, itu sama halnya seperti mahasiswa yang dari tamatan SMA, tapi dia sudah menjadi programmer 5-10 tahun, maka untuk di pelaporan di Neofeedernya itu menggunakan PT dari tempat mendaftar. Artinya kalau di kami PT asalnya itu Universitas Lancang Kuning gitu. Seperti itu Mbak Hani. Terima kasih. Oke, jadi menggunakan PT tempat mahasiswa tersebut mendaftar kalau dari Unilak. Nah, Bapak Wahyudi, apakah ada tambahan untuk pertanyaan terakhir kita kali ini? Bapak Wahyudi, apakah masih join pada Zoom kita kali ini? Oke, baik. Kalau begitu cukup ya Bapak UM dari Al-Wasliyah bahwasanya kalau memang lulusan terakhirnya adalah SMA dapat didaftarkan untuk PT asalnya adalah PT tempat mahasiswa tersebut mendaftar. Oke. Untuk sesi tanya jawab kita sudah berakhir sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Mari kita untuk ke next segmen berikutnya adalah foto bersama. Kita undang untuk Bapak Ahmad Ade Irwanda dan juga Bapak Wahyudi Agustiono untuk bersama-sama membuka kamera dan juga kepada seluruh partisipan yang ada di Zoom untuk sama-sama kita membuka kamera agar pertemuan kita pada sore hari ini terekam dan dapat diabadikan oleh tim kami. Bahwa inilah perguruan tinggi yang ingin membuka jalur program RPL dan mendukung gerakan pemerintah untuk long life learner. Oke, Bapak Ibu silahkan untuk dapat open kamera. Kita akan berfoto bersama kurang lebih 5 detik saja kok Bapak Ibu. Tidak lama-lama ya. Oke, tim operator apakah sudah siap? Oke, kita bagi menjadi 2 slide ya Bapak Ibu. Silahkan nanti dapat tersenyum selalu karena tidak tahu kita berada di slide berapa. Oke, untuk yang pertama, 1, 2, 3, senyum. Oke, kita lanjut ke slide yang terakhir. 1, 2, 3, senyum.
Dan itulah sudah selesai menutup sesi diskusi kita kali ini. Tentu masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab untuk sesi kali ini. Kita buka untuk sesi tenaga ahli dengan Sevima, yaitu konsultasi langsung. Jadi silakan nanti dapat menghubungi nomor dari Sevima, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Ade Irwanda sebagai narasumber kita yang kedua hari ini sudah membagikan tips and trik program RPL di Unilak, dan juga kepada Bapak Wahyudi Agustiono yang sudah menjadi narasumber pertama untuk membagikan apa itu RPL dan bagaimana Sevima membantu RPL. Nah, sebelum itu Bapak Ibu sekalian, saya mau sedikit share screen ini Bapak Ibu. Kalau tadi sempat di-spill oleh Bapak Wahyudi, ternyata Sevima itu sudah membersamai kita untuk program RPL kali ini. Tentunya Bapak Ibu mau dong ya kalau PMB-nya ini semua jalur pendaftaran itu didukung oleh sistem. Jadi tidak ada lagi yang dilakukan secara manual. Tapi namun bahwasanya program RPL ini memiliki cara yang berbeda saat pendaftarannya dibanding dengan jalur pendaftaran yang reguler pada umumnya. Seperti yang sudah disampaikan Bapak Wahyudi tadi dan juga Bapak Ade, bahwasanya ada tahapan yang berbeda. Oleh karena itu sistem PMB-nya tentu berbeda daripada reguler di Sevima Platform. Nah, sudah rilis kali ini pada Sevima Platform, Bapak Ibu silahkan dokumen RPL ini bisa didatakan, kan kompleks itu ya, ada ijazah, sertifikat, mungkin ada juga logbook pekerjaan, dan masih banyak lagi yang mendukung tim RPL perguruan tinggi untuk melakukan rekognisi calon mahasiswa ke CP yang ada. Nah, di sini dapat ditambahkan, mungkin ini hanya sekelebatan saja Bapak Ibu bagaimana Sevima Platform membantu RPL ini. Lalu, tetap sama, periode pendaftarannya juga masih sama seperti pelakuannya ke pendaftaran reguler. Tapi bedanya di sini, oke, di program studi tentunya kita akan memilih program studi mana yang dibuka RPL yang sudah disetujui oleh Sierra. Nah, di sini kita tentukan untuk program studi tersebut dokumen syaratnya yang harus diajukan oleh pendaftar itu apa saja. Lalu tim asesor yang bekerja, ini adalah asesor penilai ya Bapak Ibu sekalian. Dan juga pendaftar ini boleh dari sebaran perguruan tinggi atau jenjang apa saja, seperti itu. Nah, tentunya pendaftar ini ketika sudah mengunggah hasil atau dokumen untuk RPL, tentunya akan memilih mata kuliah. Nah, sebelum memilih mata kuliah, tentunya tentu akan disediakan oleh perguruan tinggi mata kuliah apa saja yang diakomodir di program RPL ini. Nah, itu sudah didatakan di sistem. Jadi, proses brainstorming tim RPL di dalam ini sudah terdata di sini semua. Sudah tidak perlu susah-susah lagi untuk melakukan diskusi, ini cocoknya pakai mata kuliah mana ya yang available untuk RPL, seperti itu. Dan untuk proses lainnya sama seperti biasanya. Nah, saya izin untuk spill di sisi pendaftarnya seperti apa. Nah, sama seperti biasanya, kita ada isi biodata terlebih dahulu, berkas administrasinya dilengkapi terlebih dahulu, dan juga ini ada section khusus untuk RPL. Silakan nanti upload buktinya. Nah, ketika sudah upload bukti, dapat melanjutkan untuk memilih mata kuliah. Tentunya seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyudi dan Bapak Ade tadi. Oh, sebentar. Coba saya login kembali jadi mahasiswa, Bapak Ibu sekalian. Jadi pendaftar maksud saya. Sebentar, saya coba cek dulu data pendaftar yang available. Oke, di sini sudah ada data yang available. Saya coba izin login as terlebih dahulu. Nah, tadi sudah nih unggah bukti di section yang upload bukti. Selanjutnya ini adalah kolaborasi pendaftar dengan asesor penasehat. Tentunya tadi sempat disebutkan bahwasanya kita sebagai tim RPL dari perguruan tinggi mendampingi pendaftar ketika memilih mata kuliah yang relate dengan dokumen yang diunggah. Jadi langsung pilih mata kuliah, ternyata relate-nya sama mata kuliah ini, lalu simpan. Nah, kenapa kok harus ada sesi konsultasi dengan asesor penilai? Nah, asesor penasehat maksud saya. Tadi yang sempat diinformasikan oleh Bapak Wahyudi bahwasanya kita berharap mahasiswa yang mendaftar RPL ini mendapatkan manfaat, tidak hanya sekedar ijazah saja yang langsung mendapatkan secara cepat, tapi juga relate sama apa yang dicapai ya Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah bentuk sebelum diterima adalah sesi konsultasi dengan asesor penasehat, seperti itu.
Nah, nantinya asesor penilai juga menilai untuk mata kuliah ini yang sudah disimpan dan sudah mungkin di proses lanjutan pembayarannya, itu asesor penilai ada lanjutannya, yaitu menilai berapa nilai untuk mata kuliah yang dipilih. Seperti itu. Itu yang dilakukan asesor penilai dan sudah juga diakomodir oleh Sevima Platform, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagi Bapak Ibu yang menginginkan akses demo lebih lengkap dan juga pemaparan demo lebih lengkap bagaimana RPL ini membantu perguruan tinggi dalam proses penerimaan mahasiswa baru, silakan dapat hubungi nomor Sevima ya Bapak Ibu, silakan dapat konsultasi dengan tenaga ahli yang sudah tersedia oleh Sevima. Oke, itu saja Bapak Ibu yang dapat saya spill untuk sesi hari ini. Nah, tentunya ini bukan menjadi sesi terakhir untuk kita bertemu, masih ada event-event lainnya lagi yang diselenggarakan oleh Sevima, seperti yang akan diselenggarakan besok Bapak Ibu sekalian, yakni akan ada training eksklusif 2 hari bersama tim Sevima secara offline, yakni pada tanggal 13 hingga 14 Desember di Hotel Santika Premier Surabaya. Sebelumnya ini sudah sukses dilaksanakan di batch pertama. Ternyata masih banyak peminat yang ingin konsultasi dengan tenaga ahli Sevima dan juga narasumber yang kita datangkan, sehingga kita buka batch kedua. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak ingin ketinggalan dengan event-event Sevima, silakan dapat bergabung pada WhatsApp group atau mungkin ke Facebook Sevima Community. Tinggal dicari saja Facebook, terus nama grupnya adalah Sevima Community agar dapat berdiskusi langsung dengan rekan-rekan community yang ada. Nah, bagi Bapak Ibu yang lain juga mungkin dapat disinggung juga nih kepada tim keuangan, karena pada tanggal 20 Desember besok juga ada webinar tentang keuangan. Sama-sama di online juga, yaitu melalui Zoom. Nanti untuk poster juga kita akan sebarkan melalui WhatsApp group dan juga Facebook Sevima Community. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tentunya saya berharap dapat bertemu Bapak Ibu pada next event berikutnya, baik itu online maupun offline, dalam keadaan sehat selalu Bapak Ibu. Dan tidak terasa sesi dari webinar kita sore ini sudah berakhir, bersama-sama kita mengupas RPL. Dan besar harapan perguruan tinggi yang hadir di sini sukses melaksanakan program RPL dan mendukung program pemerintah, yaitu Long Life Learner. Dan oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena sesi kali ini sudah berakhir, saya ucapkan terima kasih dan juga undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata maupun dalam penyelenggaraan webinar. Sampai jumpa di next event Sevima berikutnya. Salam Revolutionize Education. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.